Indonesia resmi membeli jet tempur Rafale varian terbaru dari Prancis. Ini dapat dikonfirmasi setelah Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menekan perjanjian kerjasama dengan Prancis untuk kontrak pengadaan 42 pesawat tempur Rafale. Dengan jumlah 42 unit tersebut, pertanyaannya yaitu di mana nanti jet tempur Rafale itu akan ditempatkan. Yang jelas jumlah tersebut melebihi dari jumlah skuadron pesawat tempur Sukhoi yang dimiliki TNI AU saat ini. Biasanya satu skuadron pesawat tempur dalam suatu negara berjumlah 12-24 unit, ini tergantung jenis pesawat dan negara. Keharusan untuk dilakukannya modernisasi alutsista pada sektor pertahanan memang sudah tak bisa dielakkan lagi. Modernisasi pesawat tempur ini selain untuk menambah kekuatan udara TNI juga untuk mengganti pesawat yang umurnya sudah tua sehingga perlu dilakukan peremajaan. Terkait di mana pesawat tempur Rafale nanti akan ditempatkan, berikut ini para pengamat memberikan tanggapannya. Pengamat militer asing memberikan komentar terkait pembelian pesawat Rafale Prancis itu. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote NTT, jelas butuh alutsista pertahanan udara yang canggih dan mumpuni. Sebelumnya, pesawat tempur pendahulu Rafale di satuan TNI AU seperti Sukhoi dan F-16, ditempatkan di Riau dan Makassar, maka ada kemungkinan skuadron Rafale nanti juga akan menambah kekuatan di wilayah itu. Untuk melindungi wilayah Natuna Utara di kawasan Laut Cina Selatan, yang belakangan ini sering bermasalah khususnya dengan China, maka kedua wilayah tersebut terutama Riau akan mudah untuk menjangkaunya. Kalau nanti pesawat tempur Rafale ditempatkan di Makassar, Sulawesi Selatan dan Pulau Kalimantan, maka akan lebih mudah menjangkau kawasan Indo-Pasifik termasuk Laut Cina Selatan. Pergerakan udara dari satu tempat ke tempat lain akan lebih cepat demi tegaknya NKRI. Diketahui saat ini, Indonesia telah resmi memesan sebanyak 42 unit pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis pada Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 lalu. Jika nanti Rafale varian F4 pesanan Menhan sudah tiba di Indonesia, maka jelas akan menempati barisan terdepan pada jajaran kekuatan udara TNI. Ini disebabkan karena jet tempur Rafale produk Prancis ini memiliki kelebihan dalam bagian teknologinya, dan dapat menjadi tonggak kemajuan militer Indonesia. Mengingat kerjasama ini juga telah dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. CEO Dassault Aviation Eric Trappier turut menjelaskan terkait kerjasama ini seperti yang dipublish pada laman resmi indonesia.go.id. Eric Trappier menjelaskan bahwa ketertarikan Indonesia dengan Rafale menjadi sebuah kehormatan bagi Dassault Aviation. Sebuah kehormatan besar bagi Dassault Aviation bisa menyaksikan Rafale bergabung dengan TNI Angkatan Udara yang sangat prestisius, katanya. Selain itu ada kerjasama Indonesia dalam bidang riset pengembangan kapal selam antara PT PAL dan Naval Group. Dan juga kerjasama antara Dassault Aviation dan PT Dirgantara Indonesia untuk maintenance, repair dan juga overhaul pesawat Prancis di Indonesia. Hingga saat ini, Angkatan Udara Indonesia masih bertumpu pada kekuatan pesawat tempur generasi keempat. Selain itu ada juga 11 unit Sukhoi Su-30 Mk2 flanker buatan Rusia yang telah bergabung dengan TNI sejak tahun 2013. Kedua seri ini, Su-27 dan juga Su-30 masuk dalam pesawat tempur generasi keempat yang berada di Pangkalan Udara Lanut Hasanuddin Makassar. Tak hanya itu, hingga saat ini TNI Angkatan Udara juga masih menggunakan pesawat tempur F-16 Falcon dengan seri ABC dan juga D buatan Amerika Serikat. Hingga saat ini sudah terdapat 33 unit jenis pesawat tempur F-16 Falcon di TNI AU Indonesia. Namun keempat seri F-16 ini sudah hampir memasuki masa pensiun, sehingga salah satu langkah yang diambil Indonesia adalah menggantinya dengan generasi yang lebih baik. Selain Rafale, Indonesia diketahui juga telah memesan jet tempur F-16 Block 72 Viper yang rencananya akan didatangkan bertahap pada rencana strategis 2020 hingga 2024. F-16 Block 72 Viper ini merupakan varian terbaru dari jet tempur F-16, yang diklaim menawarkan teknologi mutakhir dan tercanggih dalam konfigurasi F-16 yang terdapat di pasaran saat ini.